Selamat pagi. Selamat pagi, Nars. Perkenalkan, nama saya Perawat Novita yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu dengan siapa saya berbicara? Dengan saya Nadia dan ini anak saya Argi. Baik, Ibu Nadia. Bagaimana kabarnya Ibu dan anaknya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Nars. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Apa yang Ibu keluhkan pada saat ini? Anak saya ini lahirnya prematur, Nars. Lalu untuk biasanya tuh nangis terus saja dan tidak bisa menggenggam seperti mungkin anak dari tetangga saya. Dan untuk selanjutnya itu tidak bisa melihat atau menengok ke arah suara seperti itu, Nars. Baik Ibu, permisi Ibu, saya izin untuk pinjam buku kianya atau buku kesehatan ibu dan anak. Baik, sebentar ya, Nars, saya ambilkan. Baik Ibu, saya lihat dulu ya Ibu. Baik Ibu, berdasarkan keterangan di dalam buku bahwa anak Ibu lahir pada usia 7 bulan dengan berat badan 2,4 kilo dan panjang badannya 50 cm. Apakah benar Ibu? Iya, Nars, benar. Untuk usia anak Ibu sekarang mencapai 4 bulan ya Ibu? Iya, Nars, baru kemarin menginjak usia 4 bulan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai yang Ibu rasakan saat ini dengan kurun waktu sekitar 15 hingga 30 menit. Dan tempatnya berada di sini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Nars. Baik Ibu, saya akan menjelaskan mengapa bayi Ibu sering menangis. Menangis adalah merupakan hal yang wajar untuk bayi yang berusia 4 bulan, dikarenakan bayi belum bisa berkomunikasi, sehingga dengan cara menangis merupakan tanda ia untuk berkomunikasi. Nah, macam-macam suara tangisan adalah tangisan karena lapar. Biasanya terdengar pendek dan bernada rendah. Lalu tangisan karena masalah perut, biasanya menangisnya itu tanpa henti. Jadi terus-terusan meskipun kayak kita menggendong atau menghibur, dia tetap menangis. Berarti itu ditandakan bahwa bayi sedang mengalami masalah pada perutnya. Lalu tangisan karena kelelahan biasanya terjadi pada malam hari, dan tangisan karena rasa sakit biasanya susah untuk berhenti, seperti terjadinya pada tangisan pada saat bayi mengalami masalah perut. Lalu normalnya bayi menangis itu menghabiskan kurang lebih 2 hingga 3 jam per harinya. Ketika bayi nangis, ibu bisa memberikan sentuhan kulit kepada bayi, seperti memupuk punggung secara perlahan, terus menggendong bayi, lalu memberikan ASI atau susu formula, dan ibu bisa menghibur bayi. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, Bu? Belum ada, Nars. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bayi tidak bisa menggenggam benda. Biasanya bayi mulai menggenggam benda terjadi pada usia 3 bulan. Tangannya akan lebih sering terbuka, dan pada usia 4 bulan bayi baru bisa meraih dan menggenggam benda yang ukurannya sedikit lebih besar dari jarinya. Nah, setelah itu untuk bayi, ibu bisa mengajarkan bayi untuk menggenggam mulai dari jari tangan ibu, atau jempol, atau benda-benda yang berukuran kecil. Nah, dan ibu harus sering melatih bayi ibu untuk menggenggam sehingga nanti bayi ibu akan mulai terbiasa menggenggam benda. Jadi ibu setiap harinya itu bisa membantu anak ibu untuk menggenggam benda yang sekiranya tidak memberatkan dia. Seperti mungkin jari tangan ibu kan biasanya bayi itu tangannya menggenggam. Mungkin ibu bisa membantu dengan membukanya, lalu ibu masukkan jaringan ibu. Seperti itu. Nah, untuk bayi kan ibu harus sering mengajak bayi itu untuk mengobrol atau bergurau, sehingga bayi yang ketika ada suara dia menengok itu merupakan hal yang wajar, karena bayi mulai bereaksi dengan gembira ketika suara atau melihat senyum dari orang tua atau orang lain saat berbicara. Dan dalam hal ini uh, merupakan hal yang udah biasa gitu loh Bu. Jadi ibu tidak perlu khawatir ketika bayi ibu sering menengok ketika ada suara itu, sehingga efektifnya bayi sebagai respon terhadap stimulusnya. Dan ibu juga bisa sering-sering untuk mengajak bermain bayi atau mendengarkan suara musik kepada bayi, musiknya yang halus-halus aja kayak balonku ada 5 atau apapun itu. Dan ibu bisa membantu bayi untuk mendengarkan seperti murotal Al-Quran atau
ceramah-ceramah yang lucu, atau ibu bisa membantu bayinya bernyanyi. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan atau yang kurang dipahami, Bu? Belum ada, nurse, sudah paham. Baik, Ibu. Sampai sini apakah ada yang perlu disuntikan lagi? Tidak ada, nurse. Baik Ibu, kalau begitu saya akan memberikan lembar pengkajian indikator keluarga sehat dan Ibu harus mengisinya sekarang juga. Ini lembar dan pulpennya ya Bu. Iya, nurse. Sudah, nurse. Baik Ibu, saya terima ya Ibu. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih. Mungkin ada unek-unek lagi atau pertanyaan lagi Ibu? Tidak ada, nurse. Baik, lalu bagaimana perasaannya Ibu saat ini setelah saya dan Ibu melakukan diskusi? Alhamdulillah, nurse, saya merasa lebih tenang karena tahu penjelasan dari nurse tadi. Baik, mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan kembali mengenai apa yang saya jelaskan tadi. Sehingga saya tadi itu untuk menangis adalah hal yang wajar begitu, nurse. Lalu untuk cara menenangkan ketika bayi menangis yaitu dengan cara menggendong bayi, lalu menepuk punggung dari bayi secara perlahan, atau memberikan ASI mungkin, atau jika tidak meminum ASI bisa meminum susu formula, atau dengan cara mengajak bayi mengobrol dan menghibur dari bayi. Lalu untuk selanjutnya yaitu mungkin melatih menggenggam tangan dari anak saya tadi agar bisa menggenggam. Lalu untuk sering mengajak bayi berkomunikasi, dan jika bayi menengok terhadap suara itu merupakan hal yang wajar. Baik, benar sekali Ibu. Saya rasa bahwa Ibu sudah paham ya hal itu ya Ibu. Iya, nurse. Baik, dikarenakan Ibu sudah paham, saya akhiri ya Ibu. Dan apabila Ibu merasakan kebingungan atau ada masalah pada bayi Ibu, Ibu bisa menghubungi saya. Baik, nurse. Terima kasih ya, nurse. Sama-sama Ibu, semoga sehat selalu. Saya permisi dulu ya Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi.